Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau melihat jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Masih tetap semangat. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik melalui setiap pujian kita, melalui setiap ibadah kita hanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Bapa, kami senantiasa bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Kami senantiasa mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang indah yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sampai saat ini Engkau terus memberikan kami waktu untuk kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja atas setiap kami. Tuhan memimpin setiap kami. Tuhan menolong setiap kami. Bahkan Tuhan memberikan kami tuntunan dan pimpinan. Biarlah Tuhan Engkau terus membuka hati kami untuk kami boleh persembahkan menjadi dupa yang harum demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kuasa-Mu yang terus bekerja. Engkau adalah otoritas tertinggi Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama memandang wajah Tuhan. Dan terus merasakan kasih Tuhan ada dalam setiap kita. Haleluya. Sama kita mau katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam sama-sama memandang wajah Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini kembali. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapa
semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kita mau tetap memandang wajah Tuhan dan terus merasakan kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bersama-sama kita mau katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa, Engkau baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Kau Bapa yang baik, kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya.
kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya hari-hari yang kita lalui adalah hari yang terbaik dari Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu baik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku tak terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari kita mau bangkit berdiri dan katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita patut percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masih kuat untuk tetap berdiri? Masih tetap semangat untuk memuji Tuhan? Kita percaya, biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya, tapi kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari angkat jempolmu dan katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lebih lagi katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lebih lagi kita katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersama-sama kita katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita percaya bahwa kita cinta Yesus, amin. Dan Yesus pun cinta kita semua. Kita mau terus memuji Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Dan mari kita mau katakan, Shalalalalala. Mari goyangkan badan Bapak Ibu. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lebih lagi katakan, Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya mau kita semua tetap goyang. Shalalalalala, belum semuanya goyang di tempat ini. Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
Haleluya. 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 Kita mau bersama-sama sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya kita sampai saat ini itu karena kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami, permasalahan apapun yang kita hadapi saat-saat ini, tapi kita percaya Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kita ada sampai saat ini itu semua anak anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Mari saya mau mengajak untuk setiap kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik semuanya untuk kita. Haleluya. Kita mau kembali katakan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari
bisa bangkit berdiri. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita dengan penuh rasa syukur kembali katakan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur. Kita percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita. Yes Tuhan, terima kasih Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini, yes, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan untuk kami semuanya. Kami ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena kasih dan pertolongan Tuhan yang heran, membuat kami tetap kuat. Kami tetap memiliki semangat di dalam Kristus. Amin. Dan kami percaya Tuhan ini adalah anugerah. Meskipun kami harus melalui masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan, tetapi ketika kami berhimpun bersama Tuhan, maka ada kegembiraan, ada sukacita, bahkan penghiburan yang senantiasa baru atas kami semuanya. Sehingga kami boleh semakin melihat betapa baiknya Tuhan atas kami yang ada hari ini. Terima kasih Bapa di surga,
inilah persembahan yang terbaik melalui pujian syukur yang kami berikan kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam, mendengar sabda firman-Mu, dan kami mau Tuhan berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya. Sehingga kami boleh mengerti akan setiap hal yang Tuhan inginkan di dalam kami. Terima kasih. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, Allah Roh Kudus yang menaungi kami semuanya. Dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita memasuki bulan terakhir, bulan Maret, ya, tanggal 30 Maret hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga perkataan di masa yang sulit. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah. Tolong Yakobus aux satunya tambah. Ya, banyak orang kerap kali menjadi emosi karena sebuah tekanan. Kemudian yang menekan kita selalu mencoba memberikan hal-hal yang semakin tidak baik. Nah, kita kadang-kadang terpancing, kita marah, yang pada akhirnya kita membuat satu keputusan perkataan yang salah. Nah, banyak orang gagal dalam menghadapi kehidupan karena sekali lagi perkataannya adalah perkataan yang keliru. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar dari seorang yang hidupnya mengalami banyak tekanan, tetapi orang ini justru mampu memberikan berkat kepada setiap orang yang ditemui. Ya, pagi hari ini saya memberikan tema menjadi penghibur di masa yang sulit, ya, atau di masa yang sukar. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam surat Ibrani pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-18. Ibrani pasal 2, ayat 9 dan ayat yang ke-18 nanti akan dibacakan oleh Saudari Rosa. Kita perhatikan bersama-sama, kita simak perkataan firman Tuhan. Begini firman Tuhan, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Ya, Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, saya ulang, firman Tuhan berkata, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat, ya, artinya sesaat, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, dalam ayat yang ke-9 ini, penulis Ibrani ini mencoba mengingatkan kepada sidang jemaat Ibrani bahwa kalau Anda sedang menghadapi persoalan, kalau Anda sedang mengalami kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, lihat Tuhan yang jauh lebih menderita. Kenapa hari itu penulis Ibrani menyampaikan kepada jemaat Ibrani untuk melihat Tuhan? Karena Tuhan itu mulia. Tuhan tak bercacat, Tuhan tidak bercela, Dia sempurna. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa untuk sesaat, untuk waktu yang singkat, Tuhan status derajat sosialnya sedikit dibuat lebih rendah daripada para malaikat. Nah, ini yang kerap kali menjadi sebuah pertanyaan untuk kita. Ya, kita kan seringkali berkata, kalau kita lagi kena kesulitan atau problem, atau mungkin hari ini kita ini yang sedang diizinkan oleh Tuhan dengan berbagai pergumulan,
dengan berbagai masalah, kita pasti tanya, kenapa harus aku? Kenapa enggak yang lain? Ya apalagi kalau ini pasangan suami istri. Misalkan istri baik, suaminya mungkin kurang baik. Yang problem malah istrinya. Istri pasti akan teriak, kenapa harus aku yang alami? Kenapa bukan suamiku? Kenapa bukan saudaraku? Itu selalu pertanyaan itu muncul. Nah kenapa? Karena kita tidak mempunyai jawaban yang pasti. Tapi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan dalam ayat 9, firman Tuhan berkata, kita lihat Yesus yang oleh karena penderitaan, oleh karena maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi itu jawabannya. Makanya kalau kita seringkali masih mempertanyakan kenapa harus aku, kenapa tidak yang lain, saya akan sedikit merubah sedikit pertanyaan. Siapa di sini yang mau dimuliakan oleh Tuhan? Coba angkat tangannya, jangan setengah tiang. Yang mau dimuliakan oleh Tuhan. Mau semua ya? Nah sekarang pertanyaan kedua. Kalau Anda siap untuk dimuliakan oleh Tuhan dan Anda siap untuk menerima kemuliaan Tuhan, Anda juga harus tanya, kenapa harus aku yang dimuliakan? Kenapa bukan orang lain? Kita nggak bisa jawab. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini cukup egois. Bukan hanya cukup egois. Kita sebagai manusia itu egois. Itu pernah dialami oleh istrinya Ayub. Ketika Ayub sedang mengalami persoalan yang berat, anaknya semua mati, harta ludes, istrinya berkata, kenapa engkau masih bisa puji Tuhan? Kenapa engkau tidak menghujat dia saja? Ayub berkata kepada istrinya, dasar perempuan gila, kamu hanya mau yang baik, yang tidak baik kamu tidak mau terima. Ya sama, kita hari ini yang mungkin lagi kena persoalan selalu tanya, kenapa harus aku? Tapi kenapa gilirannya Anda kaya, Anda mulia, Anda diberkati Tuhan, kenapa Anda tidak pernah tanya, kenapa harus aku yang kaya? Mbok yang lain saja. Nah harapan saya ketika saya menyampaikan perkataan yang barusan saya katakan, kalau kita sedang mengalami problem, kalau kita sedang mengalami penderitaan, kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, sekali lagi ayat 9 berkata, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan, oleh karena maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi hari ini Anda yang sedang mengalami problem apapun, kita harus tahu, ternyata Tuhan itu sedang membawa saya, membawa saudara untuk apa? Dimuliakan. Untuk supaya Anda dihormati. Bahkan kalau mungkin seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut, kita harus berani berkata, enggak masalah. Loh Pak, kok enggak masalah? Buat saya masalah. Ayat 18 memberikan penjelasan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi hari ini Anda sedang mengalami apa? Sakit? Ya enggak apa-apa. Enggak punya duit? Enggak apa-apa. Diejek, dihina, tidak dihargai orang? Enggak apa-apa. Loh Pak, Bapak ini aneh. Wong jelas keadaan enggak baik kok. Itu titik paling rendah buat hidup saya, kok selalu berkata enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa, karena apa? Tuhan sedang mau pakai hidupmu. Anda sedang dilatih, Anda sedang dididik oleh Tuhan untuk jadi apa? Jadi contoh, jadi penghibur.
Ya nanti kita bisa melihat dalam eksposisi kita dalam surat 2 Korintus pasal 1. Itu dialami oleh Rasul Paulus. Dia rasul yang kaya, tetapi harus mengalami penderitaan karena apa? Tidak dihargai orang. Dia kaya, tetapi tidak pernah merasa dihormati oleh orang-orang sekitar. Dia hebat, tapi dia harus mengalami banyak sakit penyakit. Dia luar biasa, tapi harus masuk penjara. Tapi lihat, Rasul Paulus tidak pernah mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa harus aku? Kenapa bukan rasul yang lain? Pernah suatu hari Rasul Paulus itu minta kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berseru 3 kali, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tapi jawab Tuhan di luar dugaannya Rasul Paulus. Tuhan bertanya, apakah kasih karuniaku terhadapmu kurang? Waktu Rasul Paulus terima perkataan itu dia mikir, wah enggak kurang juga. Kemudian Tuhan menyatakan, di dalam kelemahan kuasaku nyata. Dari situlah Rasul Paulus kemudian benar-benar tidak pernah lagi mempertanyakan kenapa dia harus menderita. Karena dia tahu endingnya nanti dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk membahagiakan banyak orang. Tapi coba kalau seandainya kita tidak pernah mengalami sesuatu, misalkan contoh, Anda yang tidak pernah terlibat hutang, Anda tidak pernah bisa merasakan bagaimana orang punya utang. Orang kalau punya utang bangun tidur, sudah dak-dikduk. Pertama pasti mikir bunga. Kalau sudah mikir bunga nanti mikir lagi, wah sebentar lagi jam 9 mesti ada orang nagih. Wah perasaan-perasaan seperti itu membuat orang tuh stres. Sehingga suatu hari kalau Anda nanti dipulihkan oleh Tuhan, mungkin ada orang yang mau pinjam. Anda nggak mungkin menekan orang yang pinjam. Anda akan dengan mungkin legowo, mungkin orang itu belum bisa bayar. Anda nggak bakalan nagih sampai kejar-kejar sampai buat orang itu takut. Kenapa? Aku dulu pernah punya pengalaman yang sama ketika dikejar-kejar utang rasanya nggak enak. Sehingga orang lain yang waktu itu mungkin berhutang kepada kita langsung bisa mikir, wih, orang Kristen itu beda ya dengan orang dunia. Aku utang di mana-mana dikejar-kejar harus bayar bunga sekian. Ditelepon setiap hari, dimintai pertanggungan jawab, dimintai pertanggungan mungkin BPKB dan sejenisnya. Dengan orang Kristen yang satu itu ternyata tidak. Orang itu akan tanya, Pak, Bapak kok nggak kejar-kejar saya kenapa? Kita bisa cerita, aku dulu pernah ngalami masa seperti itu, terpuruk. Makanya sekarang aku mau memberkati. Itulah sebabnya melalui Ibrani pasal 2 ayat 9 dan 18, tema menjadi penghibur di masa yang sulit itu muncul. Kenapa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengalami banyak hal yang tidak enak, pada akhirnya dikatakan ia dapat menolong mereka yang dicobai. Anda mau yang pernah sedang mengalami penderitaan, suatu hari kelak Anda bisa menolong mereka yang sedang kena pencobaan, mau? Coba angkat tangannya. Anda bisa dijadikan berkat oleh Tuhan, apapun bentuknya. Anda yang sakit, misalkan mungkin sakit kena kanker, Anda nanti bisa nolong orang lain. Kenapa? Anda punya pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu ada teman saya yang bertanya begini, Pak Arif, ada minuman herbal yang bagus nggak buat kanker? Saya langsung jawab, oh iya Pak, nanti akan saya tanyakan kepada jemaat saya yang pernah ngalami. Loh jemaatmu ono sing pernah kena kanker? Ada. Sembuh nggak? Sembuh. Nanti tolong ya, ditanyakan obat herbalnya apa. Saya belum sempat tanya, tapi saya nanti mau tanya.
Nah artinya apa? Pada waktu kita sedang berbagi, orang lain yang sedang hari ini mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang gak enak, bisa terberkati karena apa? Oh aku pernah ngalami. Jadi saya percaya Anda yang hari ini mengalami sesuatu yang mungkin dikatakan tidak baik, Anda semuanya bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Saya memberikan tujuan dilatih seperti Yesus dan menjadi penolong bagi orang lain secara khusus di masa yang sulit. Ya hari ini problemmu itu cuma latihan. Persoalan-persoalan yang kau sedang alami itu cuma latihan. Supaya apa? Engkau punya pengalaman. Waktu engkau punya pengalaman nanti engkau akan bisa berbagi. Nah kita akan eksposisi dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu salah tulis. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11 dan kita akan baca 2 ayat secara bergantian. Ayat 8 dan ayat 9. Saya akan baca ayat 8, nanti Bapak Ibu akan dipandu ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Rasul Paulus menuliskan kepada sidang jemaat Korintus yang hari itu sedang hopeless, sedang kehilangan pengharapan, sedang tidak punya semangat, merasa bahwa semuanya percuma karena apa? Semuanya kok penderitaan. Rasul Paulus dalam ayat 8 bagian akhir berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Besar, berat. Akibatnya apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Rasul Paulus detik itu merasanya, waduh, mati. Tapi nanti dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu nanti akan menerima penjelasan. Kenapa pada akhirnya Rasul Paulus bisa kuat? Dalam persoalannya Paulus berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi kenapa ya seseorang ini dalam pelayanan baik, dalam aktivitas keseharian kudus, semuanya oke, tapi problemnya besar. Rasul Paulus memberikan jawaban dan dibagikan kepada jemaat yang mendengar. Tetapi hal itu terjadi. Penderitaan itu terjadi. Kenapa? Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Dalam bahasa hari ini apa? Supaya jangan sombong, supaya tidak merasa hebat. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam diri kita masing-masing termasuk saya, itu pasti ada benih yang namanya sombong. Ada benih yang namanya kemaki. Ada benih yang merasanya aku itu paling hebat. Itu kita semua. Nah sangat bahaya kalau seseorang itu diberi karunia. Rasul Paulus karunianya top. Dia lewat saja, orang sakit sembuh. Dia hanya pegang sapu tangan yang lusuh kotor, bekas keringat. Diusapkan, sembuh. Lah kalau manusia seperti Rasul Paulus yang jelas pasti punya benih sombong, tidak diberi penaklukan diri, dia bisa lupa Tuhan. Makanya kadang-kadang kenapa kita yang kemarin baik-baik, melayani Tuhan, nyumbang gereja kendel,
segala sesuatunya hebat. Kok sakit? Jawabannya jelas. Hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Jangan pede habis, kira-kira gitu. Tuhan kepingin apa? Hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi kalau hari ini kita berkarunia, kita punya sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Ini bukan aku, ini karena Tuhan. Jadi pengharapanku hari ini hanya kepada Tuhan. Makanya lihat, usia kita kan pasti bertambah. Nggak mungkin usia kita berkurang. Kenapa orang di titik mulai tua muncul berbagai macam penyakit? Jawabannya simpel. Hidupmu nggak lama. Waktu hidup kita yang sedang tidak lama, perilaku kita kayak masih yang dulu. Waktu mungkin masih kayak usia 20, 25, 30 lagi gagah-gagahnya gitu. Perilaku kita masih seperti itu. Tuhan beri kelemahan. Supaya apa? Sadar. Supaya perbaiki. Supaya kita ini jangan merasa terus hebat. Yang lalu saya melayani seorang ini jago kungfu, pelatih pencak silat, wushu, pokoknya ilmu bela diri itu macam-macam. Saya kenal orang ini sudah cukup lama, dari sejak kecil, sejak muda. Dulu saya kenal orang ini, kalau nendang itu ya sampai bunyi wuk, cuma nendang itu loh, wuk. Kalau lagi mukul gini, kalau saya mukul kan cuma pes, orang suara nih, dia enggak. Keluar suaranya. Wut. Hebat. Hari ini usianya mungkin sekitar 65. 4 tahun lebih tua dari saya. Ketemu saya. Saya tanya, siapa ya rasanya kenal? Dia sebut nama. Oh iya. Saya bilang, kok beda? Wah iya, saya ini sudah kira-kira hampir 4 tahun kepala saya selalu sakit dan mau pecah. Nah terus apa kata dokter? Enggak tahu. Katanya di sisi yang sebelah ini ada beberapa sumbatan. Saya enggak pernah bisa tidur. Saya tidak pernah bisa aktivitas yang baik. Makan pun enggak enak. Nah terus engkau datang ke sini ini tujuannya apa? Tolong doakan ya Pak. Yuk kita doa. Habis itu saya konseling. Ternyata pas selama ini orang ini tidak pernah mau kenal Tuhan. Di titik tertentu Tuhan ingatkan, kehebatanmu itu sudah berlalu. Orang bijak berkata, kesuksesanmu semalam sudah berakhir. Oh kemarin kita sukses, tapi tadi malam sudah berakhir. Paulus hebat. Tapi seperti apa kata tafsir, dia punya penyakit rabun. Dia punya penyakit ditenggarai, kena lepra, kusta. Dia ditafsirkan kena penyakit epilepsi. Lu rasul yang hebat. Waktu saya baca ayat ini, saya berpikir kenapa ya? Ternyata jawabannya karena di surga tidak ada orang sombong. Makanya kesombongan kita di dunia itu digerus. Kesombongan kita di dunia itu dikikis. Jangan kita berkata, aku nggak butuh orang. Suatu hari tetap saja kita butuh. Kita makhluk sosial yang saling bergantung. Yang lalu saya jelaskan, lahir kamu ditolong bidan. Engkau belajar jalan, kau dititah oleh orang tuamu. Engkau mungkin hebat masa muda,
tetap saja engkau perlu pegawai. Apalagi engkau nanti tua, engkau perlu nanti dituntun orang. Mati sama, perlu ada yang nguburkan. Makanya dari banyak peristiwa pada akhirnya Rasul Paulus itu menjadi rasul yang sungguh rendah hati. Dia diejek, dia dihina, dia diapa-apakan. Pada akhirnya dia sadar, oh iya ya, Tuhan mengizinkan hidupku sampai mengalami penderitaan yang paling tidak enak. Ternyata Tuhan mau pakai hidupku untuk jadi saluran berkat. Nah sekarang kita akan eksposisi yang pertama. Bagaimana kita bisa menjadi penolong bagi orang lain secara khusus di masa sulit. Yang pertama, kalau kita ini bisa sadar bahwa apa yang kita alami dahulu atau masa sekarang mungkin sedang tidak enak. Tuhan ternyata mengutus saya dan saudara. Kalau Tuhan yang ngutus, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Kita perhatikan mulai dari ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Saya waktu baca ayat pertama ini saya berpikir kenapa ya Rasul Paulus ini kan sudah nulis surat kan berulang-ulang. Tapi dalam 2 Korintus pasal 1 dia kembali mengulang. Oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Jadi artinya apa di dalam dunia Bapak Ibu? Saya, saudara, apapun status kita, Anda sudah ditetapkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Anda kaya, Anda ditetapkan. Anda menengah, Anda ditetapkan. Anda hari ini mungkin jadi guru, itu penetapan. Hari ini saya jadi pendeta, itu penetapan. Apapun status kita, itu penetapan. Termasuk yang namanya Timotius. Termasuk kita sebagai orang yang hari ini percaya Yesus disebut apa? Sebagai semua orang kudus. Itu penetapan. Nah, penetapan itu terjadi dalam ayat 2, kasih karunia. Waktu Tuhan memberikan yang namanya kasih karunia bukan hanya cuma kasih, tapi ada damai, ada sejahtera. Makanya Paulus berkata, terpujilah Tuhan. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Paulus ini kalau nulis ini detail. Detailnya untuk apa? Untuk supaya kita tuh sadar, oh hidupku di dalam dunia itu karena ada satu pesan Tuhan. Tuhan itu mengutus saya dan saudara. Kewarganegaraan kita dari surga. Jadi kita ini penduduk surga Bapak Ibu, diutus ke dunia. Dunia yang kelam, dunia yang serba sulit. Kita ini representatifnya Tuhan. Tapi lihat, waktu kita jadi representatifnya Tuhan, kadang-kadang kita kan ngeluh. Nah waktu ngeluh kadang-kadang perkataan kita keliru, perkataan kita salah, akhirnya kita tidak lagi menjadi berkat. Tetapi hari itu Rasul Paulus dengan kesadaran penuh. Dia belajar, akhirnya dia ngerti loh. Aku ini rasul yang ditetapkan oleh Tuhan, makanya dia nulis yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Rasul Paulus mungkin akan berkata, loh, aku rasul kok menderita? Ini jawabannya dalam ayat 4. Atau saya baca ayat 3 terlebih dahulu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus
kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ini saya simpulkan, Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan menopang. Ya, saya memberikan tulisan seperti ini kesimpulannya. Coba poin 1. Dalam Markus 16 ayat 15-20, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya." Jadi waktu engkau diizinkan oleh Tuhan, itu adalah satu hal yang namanya engkau diutus. Contoh ya, saya pernah mengalami kerasukan hebat dan saya pernah kentir. Saya dulu komplain. Saya ngomong, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai hidupku, kenapa saya harus seperti itu? Tuhan enggak jawab. Tapi berlalunya waktu, 4 tahun masa yang paling tidak enak, kemudian saya menjadi seorang pelayan Tuhan full time. Disitulah saya baru sadar. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang keluar masuk rumah sakit jiwa, orang-orang yang tidak normal, orang stres, orang depresi, datang kepada saya dan saya bisa menangani. Loh kok bisa? Tadi Tuhan mengutus, Tuhan menetapkan, kemudian Tuhan menopang. Tuhan yang memberi penetapan akan memberi kemampuan di saat yang kelihatannya tidak mampu. Orang kalau suruh melayani orang gila pasti takut. Begitu ada orang gila mendekat itu mesti kita lari. Kenapa? Enggak punya pengalaman kok. Tapi kalau saya ketemu orang gila, ketemu orang stres, orang depresi, kentir, omongannya enggak karu-karuan, misalkan pada waktu dilayani saya santai saja. Saya tidak merasa ini sosok yang menakutkan atau sosok yang akan menerkam, menerjang gitu, enggak. Orang ini saya buat guyon, supaya apa? Suasana itu cair. Memang kadang-kadang perlu waktu. Ada orang tanya, loh Pak, Bapak enggak takut? Enggak, biasa. Loh kok bisa toh Pak? Pernah punya pengalaman. Makanya Anda yang pernah punya pengalaman kan kalau ditanya kan sama. Kok kuat tuh Dek? Pengalamanku wis akeh, Mbak. Loh kok iso toh? Wis wareg. Kita selalu berkata, sudah kenyang makan asam garam. Untuk orang-orang biasa ngalami sesuatu masalah rasanya wah enggak kuat, orang kuat. Tapi buat orang yang sudah biasa, memberitahu orang lain tuh sambil bisa mungkin santai sambil ngelus-ngelus. Ora apa-apa, biasa. Wis aja dianggep. Tenang. Kadang-kadang ditambahi, keling ora dhisik pas lagi sekolah. Lah apa toh? Tenang, ada ujian. Sing dilakukan dhisik pernah toh? Meh lulusan. Di ruang kelas selalu ada tulisannya apa Saudara? Tenang, ada ujian. Jadi kalau Anda sedang diuji, harus apa? Tenang. Udah gitu aja. Tuhan memberikan itu semua kepada Rasul Paulus. Tadi dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Anda susah, Tuhan nopang. Anda berkata, tidak kuat. Nanti Anda ketemu dengan orang yang lebih punya masalah berat. Seperti yang kerap kali saya ceritakan, pelayanan itu berat. Tapi ketika saya pergi keluar pulau, saya di sana melihat hamba Tuhan di sana jauh lebih berat. Kadang di sana tuh harus jalan kaki.
sekian kilometer. Jalan, bukan tanah biasa, bukan jalan aspal, lempung, bletok. Saya keluar pulau diizinkan oleh Tuhan masuk ke pematang sawah. Hari itu saya dari Palopo, ya Sulawesi Selatan, menuju satu desa, katanya jaraknya paling cuma sekitar 15-20 menit. Tapi ternyata perjalanan hampir 2 jam. Saya tanya, loh Pak, katanya tadi cuma 20 menit. Oh iya Pak, sebentar Pak. Sebentar Pak, hitung-hitung 2 jam. Sampai di tujuan sudah mulai remang-remang gitu, agak gelap. Kemudian saya tanya, Pak, gerejanya mana Pak? Di pinggir jalan atau masuk? Orangnya jawab, oh agak sedikit masuk Pak. Nah, saya ayem karena tidak terlalu jauh berjalan. Begitu kita sampai tujuan, berhenti di pinggir jalan. Saya tanya, Pak, gerejanya mana? Oh, di situ. Oh, saya sudah rapi pakai batik, sepatu pantofel mengkilat, celana hitam, bersih. Pikir saya ya, paling jalan sekitar 50 meter. Betul, jalannya cuma 50 meter. Habis itu ada jalan yang besarnya mungkin cuma 1 meter. Tahu-tahu biak, hamparan sawah. Habis hujan, pematang sawah, saya jalan. Mending nek cuma 500 meter Bapak Ibu. Mungkin kalau saya hitung hampir 2 kilo itu melebusak. Sampai di gereja, saya langsung tanya, Pak, kalau mau cuci sepatu sama minta sikat ada? Ganteng-ganteng, bletok kabeh. Saya detik itu, waduh. Tapi sewaktu pulang ke hotel saya mikir, Tuhan baik. Seperti pujian tadi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Saya pulang dari luar pulau sampai Temanggung lagi saya semangat. Kenapa? Aku ada hari ini karena apa saudara? Tuhan baik. Rasul Paulus berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara hari ini mau berkata, aku kuat, tak hibur. Nanti Anda begitu kuat, Anda nanti bisa menghibur yang lain. Ini loh yang saya tuliskan di tulisan putih, Tuhan mengutus, Tuhan juga yang memperlengkapi atau menopang. Ayat 5 berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Mendapat bagian berlimpah-limpah, duit enak, harta enak, berlimpah-limpah kok sengsara. Piye kabare soro? Bangga enggak? Tidak bangga. Tapi kalau Anda baca tulisan ini nanti Anda bangga. Mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Wolak-walik. Kalau ada ya bahasa yang lalu itu wolak-walik gacuk. Anda pernah dolanan itu umbul pernah? Umbul itu kalau yang benar kalau lagi main kan cuma di klepek. Sing metu gambare menang. Sing ora duwe gambar kalah. Tapi ada yang nakal. Diwolak-walik. Klepek. Menang. Ora tahu kalah. Loh kok iso? Begitu diteliti, dilem.
Saya dulu sering kalah dolanan umbul. Kenapa? Ada orang yang lebih pinter. Dilem. Ngamuk, ya ngamuk. Sama, orang kalau lagi sedang tidak tahu ada penderitaan, mesti marah. Tapi coba baca ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Soro, oke. Demikian oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Itu yang lalu anaknya Bu Jimmy, si Mesia, kesiram air panas. Mulanya sini. Nangis sabendino. Nangis. Semua orang besuk. Aduh Mesia, kenapa kamu? Sambil mewek-mewek. Kena air panas. Enggak apa-apa ya, ini tante bawakan es krim. Ini oma bawakan es krim. Wah, sing enak-enak. Vanes mulai plirak-plirik. Mah minta es krim. Enggak boleh buat orang yang sakit. Coba ditanyai, kamu mau sakit enggak? Mau, wong ento hadiah. Sama di dalam diri kita kalau Anda tahu ayat 5. Menderita, oke. Karena aku tahu Tuhan akan menopang aku. Di tengah-tengah penderitaanku, Tuhan akan beri sesuatu yang baru. Sehingga aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Paulus tidak pernah mengeluh. Kenapa? Dia ngerti. Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang memperlengkapi. Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menopang. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Bagaimana kita bisa menolong atau menjadi penolong bagi orang lain di masa yang sulit? Kalau kita sadar bahwa kita ini di hadapan Tuhan dipandang lebih mampu. Jadi Anda kena persoalan, oh kamu mampu. Kamu dihujat, kamu mampu. Kamu susah yang paling susah, Tuhan masih bisa berkata, kamu mampu. Ini ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang setuju katakan, amin. Itu jawabannya. Saudara dipandang mampu oleh Tuhan. Kalau Anda berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat, Tuhan langsung hentikan. Makanya Rasul Paulus melalui problem yang pernah dialami dengan berbagai hal yang paling berat. Ketika dia sadar, dia nulis, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Rasul Paulus hari itu bicara kepada orang Korintus. Orang Korintus berkata, Rasul, aku sudah tidak mampu. Paulus menjawab, tenang, itu cuma pencobaan biasa. Percaya dah, itu tidak melebihi kekuatanmu. Ayo di sini yang pernah kena pencobaan yang paling berat. Ayo siapa? Angkat tangan. Jawabannya, kamu masih ada sampai hari ini. Loh kalau memang Anda tidak kuat dengan masalah, Anda sudah tidak ada. Kalau tidak kuat. Tapi karena Anda sampai hari ini ada, Anda kuat. Itu loh tadi pujiannya. Aku ada hari ini
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Apa saudara? Sehabis hujan. Pelangi itu yang munculnya sehabis hujan. Coba waktu ada hujan, saudara gimana? Waduh, umai bocor kabeh. Waduh, dan terus banjir. Waduh. Tapi begitu hujannya reda, tiba-tiba pelangi muncul. Saudara baru bisa berkata, wah. Amin. Amin Bapak Ibu. Paulus memandang bahwa apa yang sedang dialami, oh kamu mampu. Makanya dalam 2 Korintus 1 ayat 6 dan 7, perhatikan. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatanmu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburanmu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Bapak Ibu kalau baca ayat ini mesti bingung. Saya jelaskan. Jika saya menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatanmu. Loh kok bisa Pak? Contoh ya gini, saya tuh susah, saya kekurangan, saya beban berat, problem banyak. Tapi saya selalu bisa bersyukur, saya selalu bisa nyanyi, saya selalu bisa memuji Tuhan. Anda yang nonton saya, Anda akan berkata, kok kuat ya? Nah itu penghiburan. Terus kata jika kami dihibur, itu adalah penghiburan yang dari Allah. Jadi kalau Tuhan menghibur saya, maka hal itu adalah untuk penghiburanmu. Oh aku ini kuat karena ada penghiburan yang dari Allah, maka kesengsaraanku menjadi penghiburanmu. Sehingga waktu kamu berkata tidak kuat, kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Ini ayat itu maksudnya begitu. Makanya kalau ada hamba Tuhan kadang-kadang mengalami penderitaan, kan jemaat kan berkata, Bapak kok kuat? Jawabannya, karena saya dihibur oleh Tuhan. Loh Pak, Bapak kok bisa dihibur oleh Tuhan, caranya gimana? Saya setiap hari doa, saya setiap hari baca Alkitab, saya setiap hari mengucap syukur. Penghiburan Tuhan itu muncul. Dan ketika Rasul Paulus sedang menyampaikan itu semuanya, ini harapannya. Pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Ayo jangan patah semangat. Teguh, kuat. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil dalam bagian kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Hamba Tuhan ditonton oleh jemaat, jemaat kuat karena apa? Hamba Tuhannya kuat. Hamba Tuhan itu kuat karena melihat jemaatnya juga kuat. Lah terus gimana? Hamba Tuhan terhibur. Wah, kamu sengsara yuk, ternyata kamu hebat juga ya. Kamu enggak pernah kendor ya. Kamu semangat ya. Itu yang namanya apa? Saling silang, take and give. Saya memberi penghiburan, Bapak Ibu menghibur saya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu kita tahu, Tuhan ternyata bukan hanya memberikan kekuatan penghiburan hanya untuk pendeta, tidak.
Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semuanya yang masih punya harapan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara berkata percuma, aku ikut Tuhan percuma. Salah. Loh, hari ini masa yang paling sulit Bapak Ibu. Ya, kemarin di Thailand, di Myanmar, gempa 7,7 skala Richter. Banyak gedung yang ambruk, jalan terbelah. Yang mati cukup banyak. Satu gedung itu loh, ada yang masih direnov, ada yang masih dibangun, ada yang berdiri itu runtuh. Kayak kena bom gitu loh. Itu di Thailand, itu di Myanmar. Di Indonesia, kalau kita hari ini nggak pinter-pinter, nggak pandai berhemat, hati-hati. Banyak sekali ahli ekonomi, banyak sekali hamba-hamba Tuhan berkata, bulan Juli itu paling bahaya. Jadi kalau barang-barang yang tidak primer, cuma sekunder, saran saya, tidak usah beli. Tahan diri. Maaf ya, kita-kita yang mungkin biasa nongkrong di kafe-kafe, ya keluar kota, makan yang mahal-mahal. Pesan saya, nah iso direm. Kenapa? Sulit. Seperti yang lalu saya sampaikan, saham anjlok. Saya kemarin tanya kepada teman saya yang orang bisnis di Jakarta. Saya tanya, kenapa sih kok saham di Indonesia bisa anjlok? Jawabannya, karena banyak negara tidak lagi percaya kepada Indonesia. Anggaran belanja negara itu selama 1 tahun 3,6 triliun itu untuk beberapa daerah. Income pajaknya cuma 3 triliun. Tekor. Terus duitnya dari mana? Kita sebagai rakyat, pasti yang punya duit nanti dikejar pajak. Yang tidak punya duit hari ini angka pengangguran merosot mengerikan. Yang di PHK bukan hanya cuma 1.000, puluhan ribu. Saya punya daftar listnya dulu perusahaan-perusahaan yang PHK dan tidak beroperasi. Makanya kenapa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, kamu kena masalah, kamu kena problem, gak apa-apa. Tujuan Tuhan jelas, Anda mau dipakai untuk bisa memberikan penghiburan di masa-masa yang sulit. Kalau Anda berkata, aku gak kuat. Tadi yang kedua, Anda dipandang mampu oleh Tuhan. Kalau Anda berkata lagi, aku gak kuat Pak. Tuhanmu pasti nopang. Tinggal masalahnya kita mau gak mendekat kepada Tuhan. Kalau mau, yang terakhir ini poin yang ketiga. Kita bisa menjadi penolong, kita bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Kalau kita saling mendoakan. Saling apa saudara? Saling mendoakan. Doakan saya mendoakan Anda. Anda jangan berkata, oh kalau pendeta kuat. Ora, podo wae. Ini ayatnya nanti kita perhatikan dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, dalam ayat 8 saya akan bacakan bagian yang akhir. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini bagian yang penting. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
Hari ini saya bisa kuat. Pak Bekti dengan usia 84 tahun bisa kuat. Kenapa? Ada banyak orang yang berdoa untuk hamba Tuhan. Jadi Tuhan kepingin, bagaimana kita bisa menjalin sebuah kekuatan? Hamba Tuhan kuat, jemaat kuat, kuncinya satu, saling mendoakan. Tidak ada yang amin. Saling mendoakan. Harus Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu loh Allah. Di detik terakhir dia membawa murid-murid ke Taman Getsemani. Yesus berdoa. Kemudian berdoa lagi. Dia memberikan pesan. Berdoalah juga. Murid-murid tidur. Kemudian Yesus datang lagi. Dia tanya, apakah kamu tidak bisa berdoa barang 1 jam saja? Artinya apa? Tuhan yang ajaib saja minta didukung dalam doa. Apalagi kita, kami, hamba-hamba Tuhan itu banyak kelemahan. Anda mendoakan kami hamba-hamba Tuhan, kami kuat. Hamba Tuhan yang kuat mampu mendoakan jemaat. Sehingga apa? Semuanya kuat. Pada waktu semuanya kuat, waktu ada masalah, kita masing-masing bisa menjadi penghibur. Kita masing-masing bisa menjadi penolong bagi orang lain. Saya mau katakan satu hal, sudah tidak lagi zamannya, sudah tidak lagi saatnya. Kita ini ribut-ribut terus, tidak lagi. Kita perlu yang namanya kesatuan, kita perlu yang namanya keharmonisan. Untuk apa? Menghadapi masa yang sulit. Begitu kita tetap mau berkata, itu bukan urusanku, Anda pasti jatuh. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu, yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita pagi hari ini bersama-sama diingatkan oleh Tuhan. Semua persoalan, semua kelemahan, semua sakit penyakit. Kalau engkau masih bertanya, kenapa harus aku? Kenapa tidak yang lain? Tuhan memberikan jawaban. Karena engkau akan diutus oleh Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Kalau engkau masih bertanya, kenapa harus aku? Karena engkau lebih mampu dari yang lain. Mungkin engkau dibawa oleh Tuhan di titik yang terendah. Engkau sakit sampai dokter memvonis mati. Engkau berputus asa. Engkau hancur hati, engkau susah hati. Tapi ternyata di balik semua masalah, Tuhan sedang mendidik kita semuanya, supaya kita tidak sombong, tidak merasa lebih hebat. Tuhan mau memakai orang-orang yang direndahkan, karena dari setiap kerendahan hati yang Tuhan atur dalam dirimu, disitulah terpancar terang kasih Kristus yang ajaib. Tiba saatnya engkau akan dipakai, dan tiba saatnya engkau akan dimuliakan, tiba saatnya engkau akan dihormati. Jangan takut, jangan gelisah. Pesan Tuhan yang terakhir, hendaklah engkau saling mendoakan. Pujian berkata musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu yakin, tetap dan abadi. Mari bersama-sama di dalam setiap kesulitanmu, di dalam setiap masalah problem-problem yang kau sedang hadapi, yakin bahwa Tuhan itu selalu menolong hidupku. Tuhan yang selalu menjagaku. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Saya mengundang Bapak David Ikhwan untuk berdoa. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini Tuhan, Engkau memberi pengajaran kembali kepada kami. Dan biarlah itu menjadi ingat akan kami, akan kasih-Mu, di mana Engkau terus memelihara kami, terus menjagai kami, bahkan Engkau menegur kami. Dan biarlah kami seturut kehendak-Mu, firman-Mu menguatkan kami semua. Ketika kami tidak berdaya, ketika kami letih lesu, ketika kami berbeban berat, tetapi selalu Engkau memberikan jalan keluar. Maka dari itu Tuhan, kami berharap penuh kepada Engkau, bukan dengan kekuatan kami, dengan keberadaan kami, karena kami tahu Tuhan, apa yang kami punya, kepintaran, kepandaian, kemampuan, harta benda yang kami miliki, itu tidak bisa menjadikan kami lebih baik, tetapi hanya Engkau saja yang menjadikan kami lebih indah dari sebelumnya. Dan biarlah Engkau terus memelihara hidup kami. Kami akan terus beriman kepada Engkau. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami tetap taat dan setia. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di sini. Engkau lawati, Engkau jamah setiap kami, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, indah dan semakin sempurna seperti Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Hidup kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur jalan hidup kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami dambakan, semua itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara atas hidup kami. Haleluya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh perkataan firman Tuhan, amin. Biarlah kita mau semakin bertumbuh dan mau semakin serupa dengan Kristus karena kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bersama-sama sudah diberkati oleh perkataan firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama kembali mempersembahkan yang terbaik melalui apa yang kita punya. Kita persembahkan yang terbaik. Saya mengundang untuk petugas kolektan. Kita akan sebentar akan memberikan persembahan. Kita mau satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perkataan firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan,
kami boleh kembali memberkati bagi kemuliaan nama Tuhan, memberkati gereja Tuhan di tempat ini melalui setiap apa yang boleh kami berikan ya Bapa. Bahkan Tuhan yang akan terus mengembalikan untuk setiap apa yang kami boleh berikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati untuk petugas yang sebentar akan mengedarkan. Biarlah Tuhan yang terus beracara dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan kembali pujikan indahnya kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus akan mengembalikan dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Baik, kita akan bersama-sama melihat pengumuman. Yang pertama untuk ibadah sepekan. Ibadah mengalami hadiratnya Rabu 2 Maret 2025, Rabu 2 April 2025 ditiadakan. Ini berkaitan dengan hari libur Lebaran. Kita akan berjumpa lagi di Rabu depan. Kita mau bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kemudian pujian penyembahan dan doa syafaat setiap hari Sabtu. Kami mengundang untuk seluruh pelayan Tuhan, bahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang akan bertugas di hari Minggu, bisa datang untuk bersama-sama berdoa. Kemudian ibadah raya Minggu pukul 7 pagi dan ini ibadah disertai dengan perjamuan suci. Mari kita mau persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian untuk komsel, kita bersama-sama dapat berkoordinasi dengan masing-masing PKS. Selanjutnya, perjamuan suci. Perjamuan suci bulan depan akan diadakan pada Minggu 6 April 2025. Jemaat yang mengikuti ibadah online dapat mempersiapkan diri juga dengan menyediakan roti dan anggur perjamuan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk petugas ibadah raya Minggu 6 April 2025, WL Ibu Rini, Singer Bapak Ruben dan Ibu Vivi, untuk Asher Bapak dan Ibu Sugeng, kolektan untuk Ibu Tini dan Ibu Nur Kolis, multimedia Saudara Joshua, kamera Saudari Novi, untuk bagian foto nanti Saudari Nita. Mari untuk pelayan-pelayan Tuhan minggu depan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Gathering. Jadi Bapak Ibu, di momen nanti liburan anak-anak sekolah, dari Kabid Komsel akan kembali mengadakan acara gathering. Dan sangat kita semua bisa menyempatkan diri untuk ikut bersama-sama. Karena apa?
dalam acara gathering ini adalah acara yang luar biasa. Kita akan semakin menjalin keakraban bersama-sama. Selanjutnya, info pastoral, apabila ada jemaat yang sakit, kelahiran dan kematian, bisa segera memberikan informasi dengan menghubungi Bapak Jakobus Slamet Budiono dengan nomor yang sudah tertera, bahkan dengan saya sendiri dengan nomor yang sudah tertera, bahkan bisa berhubungan langsung dengan Bapak Gembala untuk informasi pastoral. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya mengundang untuk Bapak Gembala beserta Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ini adalah hari yang spesial di mana Bapak Gembala Tuhan percayakan untuk bertambah 1 tahun. Silakan Om. Silakan naik ke atas dulu. To you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Om. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala yang terhormat dan terkasih, panjang umur, sehat selalu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, ini adalah hari yang spesial untuk Bapak Gembala kita. Dan ada beberapa rekan kita juga yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Saya mengundang untuk anak Aryo bisa maju ke depan. Juga Ibu Yani Rante Tandung bisa maju ke depan. Dan dengan hormat Bapak David Ekwan kembali maju ke depan untuk mendoakan Bapak Gembala beserta rekan-rekan kita yang saat ini berulang tahun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya sambut untuk bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Bapak Gembala kita, juga saudara kita yang sedang berulang tahun. Kita bersama-sama mendukung dalam doa. Haleluya. Bapak di surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami semua, dan terutama untuk hamba-hambamu, Bapak Paulus Arif Budiono, Saudara Aryo dan Ibu Yani yang berulang tahun di dalam minggu ini. Engkau sudah tambahkan umur, kiranya Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan kasih karunia, tambahkan berkat, kekuatan, kesehatan, dan biarlah di dalam hidupnya penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Tuhan pakai hidupnya menjadi lebih lagi dari yang sudah. Di dalam hidup selanjutnya Engkau jadikan mereka menjadi orang-orang yang dahsyat, yang hebat untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan suruh, sehingga menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, masa depan Tuhan yang memegang, dan apapun yang diperbuatnya, biarlah menjadi berhasil. Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya orang-orang lain boleh melihat bahwa kehidupannya ada Tuhan yang hidup di dalamnya dan selalu memberkati, selalu memimpin setiap langkah hidupnya, sehingga mereka boleh menjadi contoh teladan bagi banyak orang
memberkati Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di lingkungan masing-masing, di dalam kampung, kota, dimanapun Tuhan, untuk seluruh jemaat, sehingga melalui kehidupan mereka, contoh teladan yang kami dapatkan, dan sehingga kami boleh mengucap syukur. Terpuji namamu Tuhan, kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan mereka menjadi luar biasa indah, luar biasa baik, dan mempermuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Haleluya, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah bekerja sama dan juga membantu serta menolong saya di dalam keseharian. Ya, di hari ulang tahun saya hari ini masuk usia 61 tahun. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas dukungannya, dan semoga gereja kita semakin bertumbuh dan banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau sungguh baik. Terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih pertolonganmu, terima kasih kepada Tuhan yang hidup, yang sudah memberikan kami nafas sampai hari ini kami ada. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berhimpun, bahkan kami sebentar akan bersama-sama menerima berkat makanan minuman yang Tuhan sudah sediakan melalui kepanjangan tangan Tuhan untuk melalui kami Tuhan sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan. Doa kami Tuhan supaya berkat makanan minuman boleh menjadi berkat bagi tubuh kami, menjadi berkat dalam perhimpunan kami, dan Tuhan memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan, kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur. Terima kasih Bapa di sorga, dan tiba saatnya sekarang kami mau mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.